wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan mendapat tema kasus dampak bencana alam terhadap lingkungan hidup, di mana kami akan membawakan 7 kasus peristiwa bencana alam di Indonesia. Di antaranya, kasus pertama yaitu angin puting beliung melanda Sidoarjo. Angin puting beliung terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu 23 Oktober 2022. Peristiwa itu terjadi setelah hujan dengan intensitas yang tinggi yang disertai angin kencang. Peristiwa tersebut mengakibatkan 294 rumah warga, 1 unit fasilitas pendidikan, dan 1 tempat usaha mengalami kerusakan, serta beberapa warga mengalami luka-luka. Kasus kedua yaitu banjir di Parigi Motong. Pada tanggal 28 Juli 2022 terjadi banjir di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Banjir terjadi karena intensitas hujan yang tinggi dan berlangsung lama yang menyebabkan meluapnya sungai dan merendam permukiman warga sekitar 458 unit rumah warga dan 1.800 jiwa terkena dampaknya. Tercatat 3 orang korban meninggal karena terbawa arus dan 4 orang dinyatakan hilang. kasus ketiga yaitu bencana kekeringan di NTB dan NTT. Bencana kekeringan ini terjadi sejak Agustus 2021 yang berdampak pada 151.444 keluarga atau 558.253 jiwa. Bencana tersebut mengancam ketersediaan sumber daya air bersih warga dan kegiatan pertanian di wilayah itu menjadi terhambat. Kasus keempat yaitu longsor akibat gempa bumi Cianjur pada 22 November 2022. Gempa bumi di Cianjur menyebabkan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan serius pada rumah penduduk dan tanah ladang, serta jalan dengan lalu lintas padat terputus dan menyebabkan lumpuhnya beberapa aktivitas masyarakat. Kasus kelima yaitu meletusnya gunung api Ile Lewo Tolok, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 12 Juni 2022. Meletusnya gunung tersebut mengakibatkan asap kawah bertekanan lemah hingga sedang berwarna putih dan kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal dengan ketinggian 500 sampai 1000 meter. Meletusnya gunung tersebut mengalami 1 kali letusan, 74 kali gempa hembusan, 24 kali tremor non-harmonik. Pada saat itu, masyarakat di sekitar dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di dalam radius 3 km dari puncak gunung tersebut. Kasus ke-6 yaitu gempa, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Palu pada tanggal 28 September 2018 menyebabkan 2045 orang warga tewas, kawasan tempat tinggal rusak dan tidak layak ditempati kembali. Bencana ini juga membuat aktivitas masyarakat terganggu, ekonomi menurun, sarana prasarana serta transportasi terganggu. Kasus terakhir yaitu banjir di Majene, Sulawesi Barat. Banjir ini terjadi pada 18 November 2022 yang disebabkan oleh cuaca ekstrim di Majene. Banjir bandang itu menyebabkan 27 rumah warga hanyut, 1.240 rumah terendam, dan sekitar 400 orang mengungsi, dan sekitar 30 rumah rusak berat. Beserta dampak kerusakannya bagi lingkungan. Kalian dengar tidak kemarin kalau di tanggal 21 November kemarin ini ada kasus gempa loh di Cianjur. Gempanya itu yang saya baca menyebabkan banyak sekali rumah-rumah warga itu menjadi rusak. Tidak hanya itu, gempa bumi Cianjur juga mengakibatkan longsor yang berdampak kerusakan ladang warga dan juga rusaknya jalur transportasi. Bukan cuma di Cianjur sih, di wilayah kita Palu juga pernah terjadi gempa. Iya, pernah terjadi gempa, likuifaksi, dan juga tsunami. Saya pernah juga dengar tsunami pernah terjadi di kota Aceh pada tahun 2004. Tsunami itu menyebabkan juga terjadinya kerusakan lingkungan seperti material bangunan dan mencemari lingkungan. Dan juga banyaknya mayat-mayat yang menyebabkan timbulnya bau-bau tidak sedap pada bencana tersebut. Lalu juga di Kabupaten Parigi Motong pernah terjadi banjir pada bulan Juli lalu. Nah, itu ada 3 orang yang hanyut terbawa
kritis dan meninggal. 4 orangnya juga dilaporkan tidak ditemukan. Selain itu juga di Indonesia pernah terjadi bencana kekeringan pada Agustus 2021. Kekeringan itu menyebabkan ketersediaan air bersih di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur itu menjadi terhambat, dan juga ladang pertanian itu menjadi rusak seperti itu. Oh, jadi banyak ya bencana-bencana alam ini banyak sekali menyebabkan kerusakan bagi lingkungan. Iya. Jadi bagusnya Indonesia itu lebih cepat dan tepat dalam menangani bencana-bencana seperti ini. Iya, sangat betul. Karena bencana di Indonesia ini bukan hanya satu, melainkan sangat banyak, karena kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia ini berada di garis khatulistiwa. Oh ya betul, jadi banyak gempa-gempa dan bencana-bencana lain yang terjadi. Iya. Nah, sekian dari diskusi kasus-kasus bencana kami. Terima kasih. Demikianlah video dari kami. Jika ada kurangnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Latih Rizky Febian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.